kelompok 1 akan mempresentasikan model-model atom. Atom merupakan suatu dasar materi terkecil dari suatu unsur yang memiliki sifat-sifat tertentu. Yang pertama, atom Dalton. Ini adalah sebuah bentuk model atom John Dalton. Pada tahun 1803, John Dalton mengemukakan pendapatnya tentang atom. Teori atom didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum susunan tepat atau hukum Proust. Lavoisier menyatakan bahwa massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat-zat hasil reaksi. Hipotesa Dalton digambarkan dengan model atom sebagai bola pejal seperti pada tolak peluru. Kelebihan dari model atom John Dalton adalah mulai membangkitkan minat terhadap penelitian mengenai model atom. Dan kelemahan dari teori John Dalton adalah tidak dapat menerangkan suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik. Berarti ada partikel lain yang dapat menghantarkan arus listrik. Yang kedua adalah teori atom J.J. Thomson. Berdasarkan penemuan tabung katoda yang lebih baik oleh William Vickers, maka J.J. Thomson meneliti lebih lanjut tentang sinar katoda dan dapat dipastikan bahwa sinar katoda merupakan partikel, sebab dapat memutar baling-baling yang diletakkan di antara katoda dan anode. Dari hasil percobaan ini, Thomson menyatakan bahwa sinar katoda merupakan partikel penyusun atom, partikel subatom, yang bermuatan negatif dan selanjutnya disebut elektron. Atom merupakan partikel yang bersifat netral. Oleh karena elektron bermuatan negatif, maka harus ada partikel lain yang bermuatan positif untuk menetralkan muatan negatif elektron tersebut. Dari penemuannya tersebut, Thomson memperbaiki kelemahan dari teori atom Dalton dan mengemukakan teori atomnya yang dikenal sebagai teori atom Thomson, yang menyatakan bahwa atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif elektron. Model atom ini kemudian disebut sebagai plum pudding model, yang lebih dikenal sebagai model roti kismis. Kekurangan model atom J.J. Thomson. Kelebihannya, perkembangan teori atom ini lebih jelas dibandingkan teori atom sebelumnya. Kelemahannya, model atom Thomson ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Yang ketiga adalah teori atom Rutherford. Rutherford mengusulkan atom yang dikenal dengan model atom Rutherford yang menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif, dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Rutherford menduga bahwa di dalam inti atom terdapat partikel netral yang berfungsi mengikat partikel-partikel agar tidak saling tolak-menolak. Kelebihannya membuat hipotesa bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti. Kelemahannya tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom karena Rutherford telah dikenal lintasan atau kedudukan elektron. Yang keempat adalah teori Niels Bohr. Fisikawan Denmark Niels Bohr dari tahun 1885 sampai 1962 mengembangkan kekurangan teori atom yang dikemukakan oleh Rutherford. Model atom Rutherford menyatakan bahwa atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dengan elektron yang mengelilingi inti tersebut. Model atom ini bisa juga dipandang seperti sistem tata surya kita di mana matahari sebagai inti klasik, objek bermuatan yang mengalami percepatan akan mengemiskan energi. Dari model atom Rutherford, elektron bergerak mengelilingi inti dengan lintasan berbentuk lingkaran. Kita tahu bahwa benda cenderung untuk bergerak dengan lintasan lurus. Agar membentuk lintasan berbentuk lingkaran, maka elektron tersebut secara konstan akan merubah arah geraknya. Dengan demikian, elektron mengalami percepatan yang konstan. Sebagai akibat dari peristiwa ini, seperti halnya yang dikemukakan oleh teori fisika klasik di atas, maka elektron seharusnya kehilangan energi dalam berbentuk emisi cahaya sehingga lama-lama elektron akan jatuh ke inti. Pada 1913, Bohr menemukan bahwa satu elektron dalam atom hidrogen bergerak mengelilingi inti pada orbit dengan jarak tertentu.
dan tingkatan energi pada saat dia berpindah dari satu orbit ke orbit yang lain, energi akan diabsorpsi atau tertentu pula. 2. Selama elektron mengelilingi inti, maka elektron tidak akan kehilangan energi. Elektron hanya kehilangan atau mendapatkan diemisikan dalam berbentuk radiasi elektromagnetik dengan frekuensi tertentu. Untuk menjelaskan model atomnya, ini Bohr menggunakan atom hidrogen sebagai modelnya. Dia mampu menghitung radius setiap orbit yang ada di atom hidrogen sekaligus menghitung tingkatan energinya. Dan yang lebih penting lagi, hal ini sesuai dengan kisaran data hasil eksperimen yang ditunjukkan oleh spektrum garis atom hidrogen. Tingkatan energi dalam atom hidrogen dihitung dengan rumus di mana N adalah bilangan bulat dan Z adalah muatan inti. Model atom Bohr hanya berlaku untuk atom hidrogen dan atom-atom dengan konfigurasi seperti hidrogen. Contohnya, N adalah bilangan bulat dan Z adalah muatan inti. Model atom Bohr hanya berlaku untuk atom hidrogen dan atom-atom dengan konfigurasi seperti hidrogen, contohnya ion Li+ dan ion He+. Kelebihan dan kekurangan model atom Bohr. Kelebihannya adalah elektron tidak mengorbit mengelilingi inti melalui sebarang lintasan, tapi hanya melalui lintasan tertentu dengan momentum sudut tertentu tanpa melepas energi. Elektron dapat berpindah hanya dengan melepaskan dan menyerap energi sebesar Hf dalam kurung energi foton. Kelemahannya adalah lintasan elektron yang sebenarnya hanya mempunyai subkulit orbital, bukan hanya berupa lingkaran. Jika tidak sesederhana teori Bohr, model atom Bohr hanya dapat menerangkan model atom hidrogen, belum dapat menerangkan model atom berelektron banyak. Teori Bohr tidak dapat menerangkan kejadian-kejadian dalam kimia dengan baik, termasuk pengaruh medan magnetik terhadap atom. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.